Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelumnya kita semangat pagi dulu ya. Masih ingat kan dengan semangat pagi? Oke. Aduh, Navinda batuk. Baik, saya ini dulu. Bentar. Oke. Sebentar saya mute all. Yes. Oke, bentar ya. Oke. 1, 2, 3. Semangat pagi. Pagi. Kami siap beraksi. Oke, terima kasih semuanya. Baik anak-anak, hari ini saya akan memberikan pembelajaran tentang DHCP server dan FTP server. Baik, bentar. Mas Denny. Maaf, ada gangguan teknis, ada tamu. Baik, anak-anak, hari ini saya akan memberikan pembelajaran mengenai pelajaran kita, mata pelajaran kita, administrasi sistem jaringan. Nah, perlu anak-anak ketahui semua, kemarin saya sudah sekilas melihat tugas-tugas kalian, mulai yang dari contoh atau jenis-jenisnya aplikasi server yang kemarin kalian tulis. Di sebelahnya ada kebutuhan server, di sebelahnya nama aplikasinya, mungkin masih ingat, bukunya bisa dilihat semuanya, dipegang. Itu saya jelaskan satu persatu dulu, mulai dari sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan mungkin anak-anak sudah banyak yang tahu, contoh-contohnya semuanya sudah menyebutkan di Google Classroom, sudah sangat bagus sekali. Jawabannya sudah lumayan banyak yang benar ya, meskipun anak-anak googling dan lain sebagainya. Nah, perlu anak-anak ketahui, untuk sistem operasi jaringan itu ada beberapa jenis ya. Salah satunya yang sering kita pakai itu adalah Linux ya. Jadi di dalamnya Linux banyak lagi, ada Red Hat, ada Ubuntu, ada Debian, ada SUSE dan lain sebagainya. Kemudian ada sistem operasi jaringan dari Windows ya, dari Windows itu ada Windows Server 2003, 2008 dan seterusnya. Nah, kemudian ada lagi Mac OS. Nah, ya Mac OS mungkin anak-anak sudah tahu Apple Croak biasanya kayak gitu ya. Kemudian ada lagi sistem operasi jaringan itu yang kalian praktek kemarin menggunakan apa? Router OS ya, itu salah satunya. Jadi nanti kalau ada soal UTS, UAS, sebutkan beberapa contoh sistem operasi jaringan. Nah, ada Linux, router OS, Mac OS, ada Windows dan seterusnya ya. Windows itu yang tadi itu, Windows 2003, 2008 dan seterusnya. Kemudian anak-anak, kita sudah mengenal sistem operasinya. Kemudian sebenarnya kalian itu pelajaran ini tuh buat apa sih? Nah, sebenarnya di administrasi sistem jaringan ini kalian dituntut di sini membuat server, ya. Kalian membuat server sendiri, ya. Server sendiri itu nantinya akan kalian gunakan seandainya nanti kalian di sini, bentar ada yang masuk ini. Seandainya kalian di sini jadi seorang admin jaringan. Apa yang harus saya lakukan seandainya saya itu kerja di perusahaan besar? Nah, kalau perusahaan kecil mungkin nggak butuh server ya cuman aplikasi biasa diinstal selesai. Tapi kalau udah kayak perbankan, kayak perusahaan-perusahaan yang istilahnya besar,
itu dia harus punya sebuah server. Nah, server itu bagaimana nantinya? Nah, tugasnya kalian sebagai admin jaringan, kalian sendiri yang akan memanage ya server itu. Contohnya satu, aplikasi server yang biasanya kalian pakai kemarin praktikum pada saat luring, pakai router OS ya, komputernya dapat alamat IP secara otomatis. Berarti aplikasi servernya namanya DHCP server. Masih ingat ya dengan DHCP server ya. Jadi komputernya sekali tancap seperti ini, seperti laptop saya ini, dia modenya adalah DHCP. Jadi dia dapat alamat secara otomatis dari server. Kemudian ada lagi tugasnya anak-anak sangat bagus sekali nih. Di sini saya belum buka Google Classroom-nya. Ntar Google Classroom. Google Classroom. Oke, saya aktifkan dulu. Share screen. Oke, share. Nah, jadi seperti ini, saya sign in dulu. Nah, ini di Google Classroom-nya di Google Classroom-nya kalian itu sudah bagus semuanya gitu. Ya, jadi anak-anak sudah paham apa saja contoh-contoh aplikasi server. Ini sebentar saya sambil buka Cisco Packet Tracker-nya. Oke, nah jadi seperti itu ya. Ini sambil saya buka Google Classroom-nya kalian ASJ. Nah, biar anak-anak paham juga semuanya. Nah, baik di sini sudah banyak yang mengerjakan. Bentar, saya. Oke. Nah, ini sudah banyak sekali anak-anak menjawab ya. Nah, ini salah satu contohnya saya pakai di atas sendiri, ini punyanya si Malik ya. Nah, kalau gambarnya nggak tampil bisa langsung chat ya, isi chatnya. Baik, di sini ada kebutuhan server. Ini saya zoom lagi. Masih nggak bisa. Baik, ini ada tugasnya dari Malik. Nah, di sini ada contoh nih. Kebutuhan usernya apa? User yang akan menggunakan server kalian itu butuhnya apa sih? Nah, misalnya di sini ada pembelajaran online. Nah, seperti kita sekarang ini. Apa yang dibutuhkan? Oh, yang diinstal nanti aplikasi servernya adalah web server. Kemudian apa lagi? Oh, di sini dia butuhnya untuk komunikasi audio. Nah, ini pelajarannya Pak Umam ini, mungkin TLJ kayaknya ini. Oh, dia pakai VoIP server, streaming live, dan seterusnya. Kemudian ada pengalamatan otomatis, pakai aplikasi apa namanya nanti yang saya install di server saya. DHCP server, ada LAMP, dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah contoh kebutuhan user dan aplikasi yang nantinya akan kalian install di sistem operasi jaringan yang kalian pakai gitu. Nah, kemudian di sini setelah itu kita lihat materi berikutnya. Materi berikutnya sebenarnya di sini itu materi kalian adalah DHCP. Ya, DHCP server ini ternyata saya kemarin salah naruh, ternyata DHCP server ini masuk di T1 kemarin, seharusnya di ASJ. Tapi dia hampir sama memang materinya dengan T1. Mungkin anak-anak lihat tentang video kemarin, tugas kalian kemarin ya, itu salah satunya adalah tugas ini punya Rifki yang saya lihat. Nah, ini salah satunya gambar ini konfigurasi DHCP server sudah jalan di sini ya. Nah, jadi seperti ini kurang lebihnya untuk DHCP server. Nah, ini saya ulang lagi.
apa namanya, untuk ini gak patah-patah bu, gak enek bar. Apa ini? Maksudnya apanya ini? Gak enek bar. Oke, saya lanjutkan anak-anak. Berikutnya adalah saya akan praktek di sini tentang aplikasi server. Yang pertama adalah DHCP server. Nah, saya akan buka Cisco Packet Tracker di sini. Saya cek dulu. Anak-anak dengar suaranya Bu Guru ya? Coba saya cek. Oke, ini sudah masuk suaranya. Nah, baik, di sini Bu Guru akan mempraktikkan ya caranya menerapkan aplikasi server DHCP server itu yang bagaimana sih? Nah, ini saya pilih dulu suite-nya di sini. Oke, kemudian saya pilih di sini ada suite. Nah, maaf, suite PT. Nah, setelah suite PT, end device-nya saya kasih komputer, misalnya 2. Saya kasih kabelnya. Nah, seperti ini. Kemudian dari sini. Oke, dari sini. Oke. Nah, setelah itu, Bu, suara Bu Rika enggak keluar di HP saya, enggak ada lambang audionya. Oh, coba pakai handset ya, coba pakai handset Vicron. Bentar nih. Bukan. Coba pakai handset. Ini Maya gambar-gambar apa tangannya si Maya ini ya? Oke, baik saya lanjutkan. Tidak usah dihiraukan ada gambar-gambar kayak gini nih. Oke, baik. Berikutnya adalah saya setting. Dari mana yang saya setting? Yang saya setting yang pertama adalah server. Nah, kita klik 2 kali. Nah, di sini saya beri untuk konfigurasinya. Nah, karena modelnya adalah nantinya adalah IP-nya diberikan secara otomatis ke klien, jadi di sini saya setting dulu IP address-nya. Kalian bisa nyeting pakai ini, boleh, atau pakai di sini langsung IP konfigurasi juga boleh. Ya, ini kita setting dulu IP-nya, misalnya 10, 10, 10, 1. Kemudian seperti ini subnet masknya. Setelah dapat IP, kita cek di sini. Tuh, IP-nya sudah masuk. Tinggal kita setting sekarang DHCP-nya. Kita masuk ke menu service, kita pilih DHCP. Nah, di sini sudah ada fast Ethernet karena dia pakai Ethernet. Kita pilih on-kan dulu DHCP-nya biar aktif. Setelah itu, di sini akan masuk IP-nya dari berapa? Misalnya 10, 1. Nah, ini subnet masknya. Kemudian di sini maksimum numbernya dia sudah detect sendiri 512. Karena apa? Karena di sini adalah prefix, dia pakai prefix kelas A. Prefixnya adalah 8 ya. Jadi dia masih menggunakan 255.000. Misalnya kalian setting di sini nanti yang connect di sini 2 atau misalnya 10. Nah, tinggal di save seperti ini. Ya, gitu. Baik. Setelah itu, kita coba lihat di sini, di sisi klien, komputernya diaktifin. Setelah itu kita pilih di sini internetnya. Maaf, bukan internet. Interface-nya fast Ethernet-nya. Di sini kita klik DHCP. Nah, ini sudah dapat IP-nya. Tadi IP pusatnya adalah 10.10.1, sekarang jadi 10.10.2. Begitu halnya PC yang ke satu ini, yang sebelah sini, kita klik, tinggal kita config, fast Ethernet, kita pilih DHCP. Nah, sudah masuk 3. Tinggal kita terapkan sekarang, kita ping PC ke PC dulu. Oke, sukses ya. Kemudian dari server ke PC 1, sukses juga.
sukses juga. Nah, itu sederhana. Ini saya ganti dulu biar kalian DHCP, biar kalian nggak bingung. Nah, jadi apa namanya untuk DHCP sama saja, Bu. Oke, lihat tayangan saja nih. Oke, untuk Fikran dilihat aja ya. Nana yang nggak bisa connect audionya, coba logout, leave meeting, kemudian kalian join lagi. Atau kalau memang terpaksa ini takut ketinggalan, langsung dilihat tutorial nanti di YouTube atau lihat kursor saya ini. Nah, jadi ini anak-anak, ini penerapan DHCP server. IP yang ada di sini, saya ketikkan di sini 10, 10, 10, 1. Netmasknya adalah 255. 0. Nah, seperti ini. Akhirnya yang dapat di sini, isinya akan secara otomatis dapatnya. 2. Ini sama. Yang sebelahnya juga sama. Nah, ini adalah penerapan dari DHCP server, ya. Jadi seperti ini. Jadi IP yang dari sini itu berapa, dia akan nyambung. Pasti satu kelas di sini, pasti satu network. Ya, tinggal kita lihat nanti yang saya setting tadi usernya 10 berarti kliennya nanti yang connect di sini 10. Otomatis kalau 10 connect yang akan connect di sini adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, jadi komputer di sini nanti hostnya dari awalnya adalah 2 sampai dengan 11. Yang satu adalah punya server. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu tutorial dari DHCP server. Sebelum saya ke FTP server, saya mau mau lihat dulu pertanyaan-pertanyaan yang dari kalian tentang DHCP server ini. Coba. Oke, jadi seperti itu. Bentar, saya aktifkan. Oke, bagaimana? Silakan, mungkin ada yang bertanya, Nana, berkaitan dengan DHCP server ini, silakan. Ada yang nggak paham maksudnya DHCP, silakan tanya di kolom chat ya. Atau saya random aja ini. Bentar. Saya random aja. Coba Kirana. Kirana langsung kaget. Hah? Gini. Sebentar, Dok. Ini tak aktifkan mikrofonmu dulu ya. Oke, coba Kirana. Bentar ya, ini kok nggak mau ini. Lindi dah, Lindi lagi aktif nih speakernya. Dek, Lindi. 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 Suaramu nggak ada ya, Dok? Coba. Ya, Bu. Nah, ini udah masuk nih. Coba Lindi, dari yang diterangkan Bu Guru tadi, DHCP server ini, mungkin Lindi ada pertanyaan atau ada yang nggak paham? Apa 512 itu tadi, Bu? 512. Tadi suaranya nggak kedengeran yang itu. Yang ini 512 yang ini awalnya ya. Ini Ya, awalnya itu, 512. ya tadi suaranya tuh nggak kedengeran. Jadi nggak paham. Oh, nggak paham. Baik, saya ulang lagi ya semuanya ya. Nggak apa-apa ya, diulang lagi ya. Oke, saya ulang. Baik, di sini saya
Bentar. Saya buat lagi aja di sini. Do you want to delete? Yes. Oke, saya buat lagi di sini konfigurasinya. Yang pertama, kita akan menerapkan DHCP. Ya, kita akan menerapkan DHCP server. Kita harus punya satu server di sini. Nah, ini di rename biar kalian nggak salah nanti kalau kita bikin FTP, bikin DNS, dan seterusnya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita sambungkan kabelnya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita konfigurasi servernya. Nah, konfigurasi kita pilih Ethernet di sini. Kita setting dulu nih IP-nya. Atau kalian biasanya pakai kayak gini. Nah, boleh. Kita setting IP-nya server dulu. Misalnya 10, 10, 10, 1. Subnet mask seperti ini. Pakai prefix 8 ya. Jadi usernya nanti totalnya adalah 512. Kita lihat setelah kita setting IP-nya, IP server, kita masuk ke menu service. Setelah itu di menu service kita cari di sini ada jenis layanannya sudah disediakan di sini ada DNS, ada email, ada NTP dan seterusnya. Baik, kita masukkan dulu DHCP. Nah, setelah pilih DHCP, di-on-kan. DHCP-nya diaktifkan. Ini tidak usah dirubah. Kamu rubah pun juga nggak apa-apa, ya. Gateway dan DNS juga nggak apa-apa kalian rubah. Tapi diusahakan kalau pertama kali dibikin standar dulu seperti ini. Kita masukkan IP-nya tadi 10, 10, 1. Nah, di sini maksimum number of user. User yang akan connect dengan server kita, karena server kita itu adalah subnetnya adalah 255.0.0.0, total jumlah usernya adalah 512. Nah, di sini kalian bisa batasi. Oh, klien saya nggak banyak ini, 10 klien atau 5 klien. Ya kamu pilih di sini misalnya 5 klien. 10 klien kamu ganti, nggak apa-apa. Nah, misalnya 5, saya save di sini. Oke, ya jumlah usernya adalah 5. Bentar, biar join dulu teman-temannya. Baik, setelah itu dari sini kita lihat. Nah, ini sudah masuk ya, 10, 10, 1. Sekarang kita terapkan di kliennya. Kita lihat kliennya nih. Nah, ini saya statik dulu karena ini ngikut yang awal tadi. Kita pilih DHCP lagi. Supaya dia dapat IP otomatis. Nah, sudah dapat 2 seperti ini. Oke. Terus ini saya ganti dulu. Kemudian saya pilih DHCP. Oke, masih belum masuk. Nah, ini sudah masuk ya, 10, 10, 10, 3. Nah, ini tinggal, ini sudah connect ini, DHCP servernya sudah connect. Nah, tinggal di ping aja. Oke. Nah, jadi seperti itu. Jadi, intinya DHCP server ini menghubungkan beberapa klien, karena DHCP dia biasanya modenya adalah banyak ya, karena kebutuhan usernya adalah banyak, makanya dia disetting DHCP. Jadi menghubungkan server ini dengan banyak klien yang ada di bawahnya, dengan cara apa? Kliennya dapat IP secara otomatis dari server ini. Jadi itu maksudnya dari DHCP server. Coba ada pertanyaan lagi atau mungkin kurang jelas? Saya berpindah di sini ke tadi Lindi. Lindi gimana? Sudah jelas, Dok? Iya, Bu. Jelas, Bu. Oke. Saya coba di sini Cahyo. Bentar ya. Oke, Cahyo sudah aktif? Cahyo? Ya. Aduh, suaranya Kari pelan. Agak kencang lagi. Iya, Bu. Lagi, nggak dengar. Oh.
Cahyo? Ya, Bu. Ya, coba Pak Umam ini resek ya, berisik loh. Ganggu aja. Kin sini gabung. Nah, apa namanya? Coba Cahyo dari penjelasannya Bu Guru di HCP server, ada yang tanyakan? Enggak, Bu. Udah paham. Udah paham ya? Jadi maksudnya di apa namanya? Si server ini bikin IP address. IP address yang nantinya akan diberikan ke klien secara otomatis. Jadi klien sekali terhubung dengan server, kalau di HCP server itu langsung dapat IP. Nggak usah, aku nyeting IP iki yo. Nah, enggak seperti itu. Jadi dia langsung dapat IP. Sekali tancep Ethernetnya, dia langsung dapat IP. Gitu. Ya, tapi IP-nya yang satu kelas loh ya. Satu kelas, satu network. Ya, kalau di atas itu misalnya saya ganti 192.168.1.1, otomatis kliennya dapat yang satu network. Kalau udah satu network pasti satu kelas. Kliennya mungkin dapat 192, 168, 1.2. Ancene resek. Habis ini loh ya Pak Umam ini. Padahal sudah pindah loh Bu Guru ini, di sini digangguin aja. Nah, jadi itu ya. Baik, saya berpindah lagi, satu lagi, Dimas. Bentar, Leh. Aktifkan dulu, ini agak sulit soalnya ini. Mute, unmute. Sambil nunggu Dimas. Dimas sudah terhubung sama Bu Guru, Leh? Dimas? Ya, Bu. Nah, gimana? Di HCP server sudah paham? Paham, Bu. Oke, alhamdulillah. Berarti rata-rata sudah lumayan paham. Kalau nggak paham nanti bisa dilihat. Ini nanti videonya saya share di YouTube, bisa diulang-ulang. Baik, berikutnya saya ini lagi FTP. Nah, ini kemarin yang anak-anak banyak ini ya, banyak tanya ya, apa sih FTP itu? Nah, namanya juga sudah